Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari tentang aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, saatnya kita untuk mempelajari tentang peluang atau peluang suatu kejadian. Sebelum kita mempelajari tentang berbagai jenis dari peluang, kita akan mengetahui dulu apa itu ruang sampel. Jadi ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang muncul dalam satu percobaan. Contohnya saja, pada percobaan melempar satu mata uang, jadi terdapat dua ruang sampel, yaitu ada angka dan gambar, dan bisa dituliskan sebagai berikut. A, G, yaitu angka, gambar. Bisa disingkat seperti itu. Untuk contoh yang kedua, percobaan melempar dua mata uang, maka ruang sampelnya ada 4, yaitu angka-angka, gambar-gambar, angka gambar, dan gambar angka. Maksud dari hal tersebut adalah angka-angka yaitu satu mata uang menghasilkan angka dan satu mata uang lain menghasilkan angka juga. Kalau angka gambar, satu menghasilkan angka dan satu menghasilkan gambar. Untuk contoh yang ketiga, percobaan melempar satu dadu, maka ruang sampelnya ada 6, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga ruang sampelnya dapat dituliskan seperti tersebut. Selanjutnya untuk contoh nomor 4, percobaan melempar satu dadu dan satu mata uang, maka ruang sampelnya ada 1 angka, 2 angka, 3 angka, 4 angka, 5 angka, 6 angka, dan 1 gambar, 2 gambar, 3 gambar, 4 gambar, 5 gambar, dan 6 gambar. Untuk peluang suatu kejadian A dapat dinyatakan sebagai PA. Dan untuk rumusnya yaitu PA sama dengan N per A per NS, dengan NA adalah banyak kejadian dari A dan NS banyak ruang sampelnya. Jadi seperti contoh sebelumnya, NA adalah banyak pelemparan mata uang atau dadu. Seperti itu. Sekarang kita ke contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, peluang muncul gambar pada pelemparan satu mata uang adalah, yaitu kita ketahui ruang sampelnya ada 2, yaitu angka dan gambar. Jadi banyak ruang sampelnya 2 atau NS sama dengan 2 dengan satu lemparan, dan kejadiannya hanya gambar. Jadi A-nya atau kejadian A-nya itu hanya gambar. Kita simpulkan dengan himpunan G. Maka NA atau banyak kejadian itu 1. Sehingga kita masukkan ke rumusnya yaitu PA sama dengan NA per NS, yaitu kejadiannya 1 dan NS atau ruang sampelnya 2, jadi 1 per 2. Jadi peluang muncul gambar pada pelemparan satu mata uang itu adalah 1 per 2. Kita lanjut untuk contoh soal nomor 2. 2 mata dadu dilempar 1 kali, berapakah peluang munculnya jumlah mata dadunya sama dengan 5? Jadi mata dadu yang jumlahnya itu 5, seperti 1, 4, 2 tambah 3, 3 tambah 2, 4 tambah 1, itu kan dijumlahkan 5 ya. Jadi untuk kejadian A-nya yaitu 1,4, 2,3, 3,2, 4,1, atau bisa kita bilang satu dadu itu angka 1, satu dadu lagi angka 4, dan seterusnya. Maka NA atau banyaknya kejadian A itu ada 4. Dan untuk NS atau ruang sampelnya ada 36. Kita dapat dari 6 kuadrat atau 6 pangkat 2. Dari manakah itu 6 pangkat 2? Kenapa pangkat 2? Karena dadunya itu ada 2. Jadi kalau dadunya ada 3, maka 6 pangkat 3. Maka dari itu setelah kita mengetahui NA dan NS, kita masukkan ke dalam rumus PA sama dengan NA per NS.
sama dengan Na-nya kejadiannya ada 4 dan NS-nya atau ruang sampelnya ada 36 dan kita dapat 1/9. Jadi peluang muncul jumlah mata dadu sama dengan 5 adalah 1/9. Yang berikutnya adalah kejadian majemuk. Jadi kejadian majemuk itu dibagi beberapa bagian. Untuk yang pertama adalah peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement itu dapat kita tulis rumus, yaitu PA komplement sama dengan 1 min PA. PA sendiri adalah kejadian A. Untuk contoh soalnya yaitu pada pelemparan dadu 1 kali, peluang muncul mata dadu kurang dari 5 adalah. Jadi yang pertama kita ketahui adalah A-nya, yaitu A tersebut atau kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu 5 dan 6, yaitu yang lebih dari 5, yaitu 5 dan 6. Untuk A komplementnya yaitu kebalikan dari A-nya tadi, yaitu kejadian muncul dadu kurang dari 5, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Maka PA dapat kita tuliskan 2/6. 2 itu kita dapat dari jumlah dari A, yaitu 5 dan 6 kan 2. 6 kita peroleh dari sampel, ruang sampel dari dadu adalah 6. Jadi PA kita peroleh 1/3. Untuk P komplement, PA komplement kita rumuskan, kita masukkan rumus 1 min PA. Jadi 1 dikurangi 1/3. 1/3 kita sudah dapat dari PA tadi. Jadi diperoleh 2/3. Jadi pada pelemparan dadu 1 kali, peluang muncul mata dadu kurang dari 5 adalah 2/3. Untuk kejadian majemuk yang kedua, ada peluang gabungan 2 kejadian, yaitu misal A dan B adalah kejadian yang berbeda, maka peluang kejadian A atau B ditentukan dengan aturan PA gabungan B sama dengan PA plus B min PA irisan B, atau bisa disebut PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A irisan B. Untuk contoh soalnya, dalam melemparkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Jadi kunci di sini adalah kata atau pada kata ganjil atau prima itu. Jadi kita menggunakan rumus peluang gabungan 2 kejadian dengan rumus seperti di atas. Jadi kita ketahui S atau ruang sampelnya dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dengan jumlah ruang sampel ada 6. Untuk bilangan ganjil atau kejadian bilangan ganjil ada 1, 3, dan 5 dengan jumlah kejadian A ada 3. Maka peluang kejadian A dapat kita cari dengan 3/6. Untuk kejadian B, yaitu bilangan prima ada 2, 3, dan 5 dengan NB sama dengan 3. Dan PB atau peluang kejadian B adalah 3/6. Untuk A irisan B yaitu 3 dan 5, karena yang sama hanya 3 dan 5. Dengan N atau jumlah A irisan B ada 2 dengan peluang 2/6. Maka setelah diketahui peluang kejadian A 3/6, peluang kejadian B 3/6, dan peluang A irisan B sama dengan 2/6, kita masukkan ke dalam rumus peluang gabungan 2 kejadian, yaitu dihasilkan 2/3. Jadi peluang
kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima pada pelemparan sebuah dadu adalah 2/3. Untuk kejadian majemuk yang ketiga, yaitu peluang gabungan dua kejadian saling asing. Dengan syarat karena A dan B saling asing, maka A irisan B sama dengan 0. Jadi A dan B itu tidak ada yang sama. Dengan rumus PA gabungan B sama dengan PA plus B. Peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Langsung saja ke contoh soal. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu, masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Tentukan peluang kejadian A atau B. Kita misalkan A adalah kejadian yang diambil nomor genap. Dan untuk B kejadian yang diambil nomor ganjil. Maka kita ketahui ruang sampelnya yaitu ada 10, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Untuk A, yaitu kejadian yang diambil nomor genap, maka peluangnya atau banyaknya ruang sampel ada 5, yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Dan untuk B, kejadian yang diambil nomor ganjil ada 5 juga, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Maka kita ketahui peluang A irisan B sama dengan himpunan kosong karena A dan B tidak ada yang sama. Maka setelah kita ketahui NS sama dengan 10 dan NA sama dengan 5 dan NB sama dengan 5, maka kita masukkan ke rumus PA gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B, yaitu 5/10 ditambah 5/10, kita hasilkan sama dengan 1. Jadi peluang dari soal di atas adalah 1. Untuk yang keempat, yaitu peluang dua kejadian yang saling bebas, yaitu kejadian A dan B, dua kejadian yang saling bebas jika A tidak mempengaruhi B dan B tidak mempengaruhi A. Maka untuk rumusnya yaitu PA irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, A adalah kejadian keluarnya dadu pertama angka 3 dan B adalah kejadian keluarnya dadu kedua angka 5. Berapakah peluang terjadinya AB dan A irisan B? Maka kita ketahui ruang sampelnya dua buah dadu adalah 36, berjumlah 36. Dan untuk peluang A atau kejadian A itu terdapat 6 kejadian, yaitu 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Karena angka pertama menunjukkan angka 3. Dan untuk B yaitu yang angka keduanya 5, yaitu 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, dan jumlahnya juga ada 6. Jadi setelah kita ketahui NS sama dengan 36, NA sama dengan 6, dan NB sama dengan 6, maka kita masukkan ke rumus peluang, yaitu peluang A yaitu kita temukan yaitu 1/6, dan untuk peluang B juga 1/6. Maka PA irisan B sama dengan PA kali PB atau peluang A kali peluang B sama dengan 1/6 kali 1/6 sama dengan 1/36. Jadi peluang dari soal di atas adalah 1/36. Dan untuk yang terakhir ada peluang kejadian bersyarat. Kita bisa menuliskan atau dinyatakan dengan PB per A seperti
gambar di atas. Dan untuk rumusnya yaitu PB per A sama dengan PA irisan B per PA atau peluang A. Langsung saja ke contoh soal. Peluang pada pelemparan satu dadu muncul angka kurang dari 4 dengan syarat pada pelemparan tersebut menghasilkan angka ganjil. Jadi, kita misalkan A adalah munculnya angka ganjil. Jadi, peluang A sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Dan untuk B kita misalkan muncul angka kurang dari 4, maka PB sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. Dan kita hasilkan PA irisan B sama dengan P seperti rumus yang sebelumnya, yaitu PA irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Kita sudah ketahui peluang A dari peluang B yaitu setengah kali setengah sama dengan 1/4. Maka kita masukkan ke dalam rumus peluang kejadian bersyarat yaitu PB per A sama dengan peluang A irisan B per peluang kejadian A sama dengan 1/4 per 1/2. Maka hasilnya adalah 1/2. Jadi peluang dari soal tersebut kita hasilkan atau kita dapat yaitu 1/2. Sekian untuk materi pada hari ini. Silahkan kalian pelajari dan kalian pahami. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih, semangat selalu untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.